Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita serta memberkati segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan semoga tidak bosan-bosan mendengar suara saya. Saudara dan saudariku terkasih, betapa pentingnya nama baptis seorang anak dalam gereja Katolik. Maka dalam gereja Katolik selalu diharapkan ketika seorang anak mau dibaptis, selalu diminta untuk memilih seorang kudus menjadi nama dari si anak tersebut. Permintaan dari gereja bukan tanpa alasan. Gereja sudah punya sebuah konsep, mempunyai sebuah dasar pemikiran yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dalam hal imannya. Maka saudara dan saudariku terkasih, pada sesi ini saya mau bicara tentang nama baptis. Seberapa penting sih kira-kira nama baptis itu bagi seorang anak dalam gereja Katolik? Pertama kita coba melihat sejarah pemakaian nama baptis. Kebiasaan untuk menggunakan nama orang kudus sebagai nama baptis itu tidak diketahui kapan awal mulanya. Itu disadari tanpa dipungkiri. Tetapi penggantian nama sebagai bentuk perubahan kehidupan baru dalam diri orang dapat ditelusuri sejak masa Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Lama kita menjumpai beberapa hal sebagai berikut. Pertama, nama Abraham dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 5, perubahan nama itu menunjukkan adanya perubahan identitas kehidupan dari Abram menjadi Abraham. Setelah terjadi perubahan nama, Abraham menjadi pribadi yang sangat beriman kepada Allah. Oleh karena itu, ia dianugerahi gelar sebagai bapak orang beriman. Ia adalah teladan tentang sikap beriman yang benar. Jadi kita bercerita atau bicara tentang Bapak Abraham, semua kita mengenal ya. Karena sejak kecil, sejak sekolah minggu, kita sudah diceritakan oleh guru sekolah minggu di sana. Kemudian tokoh lain yang mengalami perubahan nama adalah Yakub. Nama Yakub berubah menjadi Israel. Ini kata-kata Tuhan, kita kutip kata-kata Tuhan. Namamu tidak disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Itu kita temukan dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 28. Jadi saudara-saudari, ini juga nama Yakub ini juga berhubungan dengan bangsa Israel. Maka sebelumnya kita ingat ketika keluarga Yakub yang mempunyai 12 orang anak itu pergi ke Mesir. Dari 12 orang anak ini kemudian berkembang menjadi satu kelompok besar, dan karena keprihatinan Allah melihat penderitaan yang dialami oleh kelompok atau keluarga Yakub ini akibat perlakuan Firaun, maka Allah menyuruh kelompok ini pergi dari Mesir kembali ke kampung halamannya melalui Nabi Musa. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mempunyai sebuah nama yang baru, yaitu bangsa Israel. Jadi Israel ini berasal dari nama Bapak Yakub. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman para rasul, pemberian nama orang kudus kepada anak-anak telah menjadi kebiasaan. Ini kemudian diteruskan oleh anak cucu mereka. Ini sesuatu atau sebuah pengalaman yang luar biasa saudara-saudari. Ada sebuah kisah menceritakan kepada kita bahwa ketika Matius rasul itu dibunuh, raja yang membunuh akhirnya bertobat dan menjadi Kristen. Saat hendak dibaptis, uskup yang membaptisnya mendengar suara supaya namanya diganti dengan Matius. Maka raja itu dibaptis dengan nama Matius. Nama raja itu sebelum ia dibaptis adalah Flavius. Ini rentetan kejadian yang berhubungan dengan
penggunaan nama baptis. Selanjutnya pada abad keempat Masehi, Yohanes Chrysostomus mengajarkan kepada orang-orang Kristen supaya mereka memberi nama anak mereka dengan nama-nama orang kudus, atau yang kita kenal dengan istilah santo dan santa. Santo itu untuk laki-laki dan santa itu untuk yang perempuan. Tradisi itu diteruskan oleh gereja sampai dengan saat ini. Ini menjadi salah satu sumber dari iman kita, yaitu tradisi suci. Kita ingat ada 3 sumber iman dalam ajaran gereja Katolik. Yang pertama itu adalah kitab suci, yang kedua itu tradisi suci, ini yang sedang kita bicarakan, dan yang ketiga adalah magisterium gereja, para bapak gereja. Jadi 3 sumber iman dalam ajaran iman Katolik. Sebagai ungkapan iman kita melestarikan tradisi suci itu dengan menggunakan nama orang kudus sebagai nama baptis. Ini sesuatu yang luar biasa sekali lagi saudara-saudari, bahwa memang gereja itu sudah punya sebuah pertimbangan yang sangat baik untuk seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga kita pada saat dibaptis. Saudara-saudariku terkasih, selanjutnya kita coba melihat apa kira-kira tujuan menggunakan nama baptis tersebut. Mungkin di sini akan menjadi jelas bagi kita. Oh, seperti itu kira-kira rupanya peran dari nama baptis untuk anak kita. Maka ketika anak kita hendak dibaptis, kita tidak uring-uringan lagi ketika gereja meminta pakailah nama baptis untuk anak bapak dan ibu. Karena kita belum mengerti. Saya yakin, saya percaya bahwa karena kita belum mengerti, kita belum memahami, maka wajar-wajar saja. Cukuplah nama anak kami yang sudah kami berikan oleh bapaknya, oleh mamanya, oleh orang tua kami, oleh kakek dan neneknya misalnya. Cukuplah dengan itu, tidak usah tambahkan lagi. Nah, itu mungkin kalimat itu muncul dari dalam hati kita, dari pikiran kita pada saat gereja meminta kita untuk memberikan atau mengambil sebuah nama dari nama orang kudus untuk anak kita. Maka pada kesempatan berikut ini saya coba menyampaikan beberapa tujuan dari menggunakan nama baptis tersebut. Pertama, mengenakan identitas baru. Identitas baru menunjukkan pada makna pembaptisan di mana seorang yang dibaptis memiliki status diangkat sebagai anak Allah. Orang yang dibaptis memiliki identitas baru sebagai anak Allah, bukan lagi anak dari dunia ini. Kehidupan bukan lagi kehidupan biasa, tetapi kehidupan sebagai anak-anak Allah. Identitas orang kudus itu belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai identitas dirinya sendiri. Tetapi penggunaan nama itu akan mendorongnya untuk mengupayakan cara hidup yang semakin menyerupai cara hidup orang kudus yang diteladaninya. Kehidupannya akan semakin selaras dengan semangat hidup dari orang kudus tersebut. Sangat indah saudara-saudari ya. Ini tujuan pertama dengan menggunakan nama baptis tersebut. Tujuan kedua, seorang anak atau anak tersebut dipersatukan dengan para kudus. Bersatu dengan orang-orang yang berbahagia tentu saja akan sangat membahagiakan kita. Dengan menggunakan nama orang kudus pada nama diri, kita telah dipersatukan dengan mereka. Ini bukan sekedar persatuan nama, melainkan persatuan rohani yang memungkinkan kita memiliki kesempatan menikmati kebahagiaan itu. Artinya apa? Kebahagiaan yang sudah diraih oleh orang-orang kudus yang namanya kita gunakan itu, kebahagiaan itu pun bisa kita raih karena kita punya orang kudus di sana. Kebahagiaan itu memang belum sempurna karena kita masih ada di dunia.
Kalau mau sempurna ya cepat pergi dari dunia ya, saudara-saudari. Tapi saya yakin kita berharap ya kita masih hidup di dunia dengan sehat, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dan tetap mengikuti teladan orang kudus tersebut. Persatuan ini memungkinkan kita mendapatkan dukungan dari doa-doa mereka di saat kita berada dalam situasi yang sangat membutuhkan pertolongan. Oh, indah sekali saudara-saudari ya. Rupanya pemberian nama itu ya tidak sekedar ya atau tidak asal memberi nama. Suatu hal yang luar biasa di sini. Yang ketiga, menjadi inspirasi dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan kita butuh inspirasi untuk dapat berkembang dan berjuang secara terus-menerus serta mengupayakan kehidupan lebih baik. Kita dapat menimba inspirasi dari sumber manapun. Sebagai orang Katolik, sumber inspirasi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam perjumpaan atau perjalanan hidup kita, Tuhan menggunakan berbagai macam cara dan pribadi-pribadi lain untuk menginspirasi kita supaya kita terus mewartakan Injil sesuai dengan tugas dan panggilan masing-masing. Kemudian saudara-saudari, setelah menetapkan nama, ada baiknya kita membuat ringkasan dan penegasan tentang beberapa karakter yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam diri kita dan anak kita. Ketika anak beranjak besar dan sudah mampu memahami sesuatu, kita harus menjelaskan mengapa nama orang kudus tersebut dipilih untuk dirinya. Ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudari, dan inilah kira-kira manfaat atau makna ataupun tujuan memberikan nama baptis kepada seorang anak yang hendak dibaptis. Maka mari kita menyadari pentingnya ini dan kita menerapkan ini dalam kehidupan menggereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.